Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Bapak Anies Baswedan, kita semua sama-sama tahu bahwa banyak sekali track record atau rekam jejak yang tersebar videonya di sosial media. Terutama yang saya temukan itu di TikTok. Ketika pada saat dicalonkan oleh Bapak Prabowo Subianto, maksudnya diusung ataupun dibantu oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi Gubernur Jakarta waktu itu. Tetapi mengapa Bapak Anies Baswedan tiba-tiba mencalonkan diri sebagai calon presiden yang mana? Mungkin secara langsung ataupun secara tidak langsung, teman-teman. Ini dalam tanda kutip mengkhianati bantuan dari Bapak Prabowo Subianto. Ya, ini menurut saya menjadi track record yang bisa teman-teman nilai sendirilah bagaimana Bapak Anies Baswedan ini. Saya akan tampilkan videonya di sini, teman-teman. Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Saya akan minta produser, boleh tolong produser dicek supaya nanti saya akan bisa kita lihat juga. Boleh diteruskan dulu Mas Anies? Ya, jadi ada di bagian awalnya bahwa Pak Prabowo menyebut Anies berjanji 5 tahun di Jakarta. Dan kemudian itulah yang saya sampaikan bahwa selama 5 tahun saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Ya inilah yang menjadi komitmen kami. Jadi kami ingin memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh semua pendukung untuk kerja di Jakarta jangan ditinggalkan. Dan Pak Prabowo ini akan maju Pilpres tahun 2019. Yang kita semua tahu beliau akan maju. Jadi saya katakan saya tidak akan mengintersep pencalonan Bapak tahun 2019 besok. Selesai. Jadi itu semua sudah ditunaikan. Jadi tidak ada yang dikhianati. Ini adalah satu komitmen menuntaskan kerja di Jakarta, tidak akan belok dari tugas di Jakarta, dan saya tunaikan tugas ini hingga selesai. Pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Saya sampaikan pada semua. Saya sampaikan kepada semua, saya pegang itu. Jadi, ketika ada yang datang mendiskusikan, saya sampaikan, selama ini ada Pak Prabowo, saya tidak mau memikirkan siapapun yang bertemu saya. Siapapun yang bertemu, jawabannya sama. Dan itu boleh dikonfirmasi pada siapapun yang ketemu. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen, dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi, saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan, promotornya itu Pak Prabowo, Gerindra dan PKS. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan. Kalau kita sudah bersama, saya tidak akan tinggalkan. Dan inilah prinsip yang saya pegang. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga, tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Anda berbohong. Ini apa? Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Mas Anies. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang
bahwa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo, saya tidak mau. Dulu Mas Anies pernah mengatakan, saya nggak akan pernah berhadapan dengan Pak Prabowo gitu, karena mendukung di DKI gitu. Nah ini masih berlaku nggak sekarang? Pada waktu itu tahun 2019 Ya. akan ada Pilpres. Saya menjadi gubernur tahun 2017. Bahwa saya akan fokus di Jakarta. Saya tidak akan ikut terlibat di dalam Pilpres 2019 kemarin. Dan kemudian saya ya akan menuntaskan sampai selesai Jakarta. Nah, memang ketika saya menyebutkan itu saya tidak akan terlibat dalam Pilpres, itu kan Pilpres 2019. Saya akan fokus Jakarta 5 tahun. Dan sesudah 5 tahun selesai, saya nggak tahu nanti apa. Apalagi masa itu, dari mana kita tahu? Nasdem kan bukan partai mendukung saya. Ya. Dan Metro TV kan juga bukan media yang selama ini mendukung gubernur. Breaking news, Al-Abah Al-Magdi diangkat jadi penasehat kerajaan Arab Saudi. Warganet, haters kejang-kejang. Masih aja bikin judul berita yang mancing-mancing gitu. Kejang-kejang. Ngapain kami kejang-kejang? Saya emang nggak kejang-kejang, justru saya bahagia. Saya senang melihat berita yang begini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Abah. Abah akhirnya jadi penasehat. Artinya Abah dibutuhkan di dunia internasional. Ya benar kata Dr. Tipa, terwujud juga akhirnya. Dan menurut saya ini bisa mengharumkan nama negara kita di dunia internasional. Dan Abah bisa seperti ini kan berkat doa kalian juga. Setiap hari kalian komen semoga Abah diangkat derajatnya, dibutuhkan di dunia internasional. Nah sekarang Allah kabulkan doa kalian, harapan kalian itu. Tapi yang perlu diingat setelah ini ya, kalian jangan lagi bikin rusuh di sosmed. Apalagi ada tadi yang komen begini, dibuang di negara sendiri, dibutuhkan di negara orang. Yang dibuang siapa? Nggak ada yang dibuang. Kalau dibuang mah Abah kalian nggak tinggal di sini. Abah itu cuman gagal jadi presiden, itu aja, sesimpel itu. Nggak usah dipelintirin kemana-mana, nggak ada yang dibuang kok. Doain aja Abah kalian biar di sana itu karirnya cemerlang. Sekarang mungkin jadi penasehat, nanti bisa jadi Abah jadi sekretaris, jadi ketua di sana dan sebagainya ya. Wallahu a'lam kan. Tapi yang perlu diingat juga, jangan lagi komen begini. Please gak usah. Ya karena kalau kalian bilang Abah itu dibutuhkan di dunia internasional, ya udah doain biar karirnya cemerlang di sana. Kalau masih ngarepin jadi presiden di sini, ya downgrade dong. Kenapa saya bilang downgrade? Ya kan udah bagus itu di dunia internasional, Abah berkarir di sana, dikenal di sana. Masa ia balik lagi ke sini jadi presiden di sini? Biarlah Abah melalang buana ke negara-negara yang membutuhkan beliau. Kalau kalian masih ngarepin Abah kalian jadi presiden di sini, ya artinya kalian tuh nggak mau Abah kalian lebih maju. Emangnya harus banget jadi presiden di sini? Ya kan nggak juga, karena titik kesuksesan seorang itu tidak diukur dari dia jadi presiden atau enggak, tapi diukur dari kebermanfaatan dia bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang berguna bagi manusia yang lain. Dan terakhir, tolong kepada kalian juga dijaga sikapnya, kelakuannya di sosmed. Gak usah nyerang-nyerang lagi. Fokus aja doain Abah kalian biar menjadi orang yang lebih baik. Nanti takutnya Abah gak lama di sana, sebulan udah dipecat, udah diganti sama yang baru karena kelakuan kalian. Woi, pemuja Anies, Nandang Sutisna, lo nyinyirin terus kan setiap Prabowo ke luar negeri, sampai lo bilang ini adalah jalan-jalan lah segala macem. Tapi lo tahu nggak, orang yang dipuja-puji didewakan oleh partai lo, Partai Gerakan Rakyat, yang ideologinya cuma mengkultuskan Anies Baswedan, kira-kira Anies itu pendapatnya apa sih soal kunjungan luar negeri? Nih lo dengerin dulu. Bapak sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul, selalu Menteri Luar Negeri. Ini Bapak sekalian, kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung, ukuran rumahnya nomor 4 terbesar di RT itu, tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus, bikin rame juga tidak. Sudah saatnya kita tidak lagi pasif. Sudah saatnya kita ambil posisi yang proaktif. Lu denger nggak? Anies Baswedan aja itu mendukung Indonesia untuk aktif
aktif di berbagai pertemuan internasional. Karena kita itu negara dengan penduduk 4 terbesar di dunia. Masa diem-diem aja? Lo sebenarnya dukung Anies tuh ngerti gak sih isi pikiran Anies? Atau lo gak bisa mikir? Bisanya cuma bikin konten fitnah, recehan, nyinyir, gak jelas setiap hari di Instagram. Itu doang yang lo bisa. Menurut kalian gimana? Coba komen, follow. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana. Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu? Baik. Itu aja. Baik, Jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Saya tanya, kalau Anda nggak melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong untuk dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Artinya. Nah, itulah tadi ya, mungkin video yang bisa teman-teman saksikan ataupun simak tentang bagaimana track record atau rekam jejak dari Bapak Anies Baswedan yang banyak sekali mendapatkan attention dari netizen ataupun dari warganet. Karena memang ya bisa teman-teman nilai sendirilah. Mungkin secara moral apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan terhadap Bapak Prabowo Subianto ini dinilai sudah cukup keterlaluan ya. Dan secara politik ya baik-baik saja, tetapi secara moral atau kemanusiaan apa yang dilakukan oleh Bapak Anies Baswedan ini sudah keterlaluan, teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Ya bisa teman-teman cantumkan komentar ataupun tanggapan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman bagi yang telah like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat walafiat selalu.